Ya, kembali lagi dengan saya ya, Abai. Hari ini saya iseng kamera akuarium saya, kotor ya, banyak kotoran ikan. Ini sebenarnya ini juga kalau terlihat kayak kuning ya. Karena saya pakai M4 juga ya buat bukan bakteri starter kayak yang beli di akuarium itu, beli di dua apa yang jualan-jualan bakteri starter itu pas bisa bening itu. Kalau saya pakai M4 ini, jadi kayak terlihat kuning gitu. Tapi setelah dibiarin beberapa bulan dan nanti ditambah air lagi buat kalau misal water change atau segala macem, nanti air bakalan terlihat pudar kuning-kuningnya teman-teman. Nah, ini kita ngamera ini, video ini nih untuk melihatkan cara kerja ikan-ikan sebagai cleaning service teman-teman, sebagai pembersih kotorannya diri sendiri teman-teman. Lihat kotoran-kotoran yang di bawah itu, koki-koki itu bakal kayak makanin kotoran-kotorannya yang disangkanya dia makanannya. Itu kalau misalkan kita nggak kasih makan, mereka selalu mencari makanan dan kotoran dia itu dia makan tapi dia lepehin lagi. Jadi kayak apa ya, membersihkan kotorannya sendiri gitu. Dan lihat filternya juga teman-teman, outputnya saya sengaja itu kasih apa namanya, selang ya, selang yang saya miringin. Enggak, biasanya kan lurus ya, biasanya kan ke bawah lurus turun. Ini saya miringin ke sini agar pas ikan-ikan goki itu makanin kotorannya dan melepehkannya kan pada berhamburan itu kotorannya kan ke atas bawah, jadi terbang. Nah, yang kotoran terbang itu kedorong sama arus yang dihasilkan oleh selang yang saya miringin itu teman-teman. Itu yang di pojok sana teman-teman, ini tuh, itu kita miringin. Jadi ombaknya itu saya arahin ke lubang input ini teman-teman, tuh. Terus lubang inputnya juga seperti ini teman-teman. Dia itu enggak lurus teman-teman. Jadi yang kita lubangin itu kayak gini nih, ini kesini. Jadi kita air itu tuh teman-teman, pokoknya dia itu nggak lurus teman-teman ya teman-teman. Nanti kalau misalkan dia itu, ini kan habis kita kasih makan teman-teman, jadi maklum ini kotorannya berserakan. Tapi nanti kalau misalkan kan saya ngasih makan nggak terlalu banyak lah, kalau per hari itu antara 4 kali lah, pagi jam 10, enggak, pagi jam 12, sore sama malam teman-teman. Nah, itu kalau misalnya udah kita kasih makan, dia itu kotorannya kebuang kan. Nah, kalau udah dari pagi sampai ke duhur kan nggak ada makanan tuh, kotorannya keluar semua kan, dan dia itu lapar teman-teman, cari makan, sampai kotoran mereka juga makanin teman-teman, tapi dilepehin lagi teman-teman, dilepehin lagi. Dan
kayak berterbangan gitu kan, terus kedorong lah sama si selang yang output yang di sana. Setelah kedorong ke sana, di sini kan saya arahin ke inputnya teman-teman. Tuh, nanti diberi, sebenarnya bersih sebenarnya kalau misalkan nggak saya habis kasih makan, sebenarnya bersih tanpa mahal-mahal filter gitulah. Kita akalin sendiri aja, seadanya barang, seadanya yang ada aja wis, yang ada di rumah, barang bekas dan segala macam yang ada di rumah kita pakai. Hasilnya seperti ini teman-teman. Maklumlah, ini juga ikan pasar, bukan ikan quality, bukan ikan unggulan. Kita hanya penghobi. Yang penting kita itu mencintai mereka itu seperti kita mencintai orang yang kita cinta teman-teman. Yang penting mereka sehat, kita senang teman-teman. Mereka doyan makan, kita senang teman-teman. Walaupun dia istilahnya bukan kualitas terbaik di koki, tapi kita melihatnya senang teman-teman, karena mereka itu aktif. Coba kalau misalnya ikannya sakit, lemas, kayak kita tuh nggak semangat gitu loh, kasihan gitu loh ya kan teman-teman. Ini kan sekedar hobi ya, hobi tergantung kita menyikapinya teman-teman. Ada yang hobinya mengoleksi ikan mahal, ada yang memang untuk kesenangan sendiri, menghilangkan stres. Tergantung kita menyikapinya teman-teman. Ikan mahal buat apa kalau misalkan kita tidak bisa merawatnya teman-teman, dan tidak ada kesenangan di situ teman-teman. Ikan mahal kita nggak bisa merawatnya, terus lemas, terus mati, aduh, kita lagi yang rugi teman-teman. Udah ya harusnya hobi itu menghilangkan stres, ini malah menambah stres. Jadi ya tergantung kita yang menyikapinya, ambil sisi positif dan negatifnya. Semua itu punya kesenangannya masing-masing teman-teman. Yang belum bisa ya kan biasa aja dulu lah, pasar-pasaran. Kalau misalkan udah bisa secara filterisasinya, secara cara grooming yang benar seperti apa, secara nanti bisa ada kontes di mana, dan kontes ini itu tahu di mana. Kalau di daerah kita ini belum pernah teman-teman ada kontes ikan koki seperti yang di channel YouTube itu teman-teman. Banyak kan jauh teman-teman, dan kita juga belum pernah dapat informasinya kalau ada kontes-kontes seperti itu ya. Walaupun ibaratnya kita nggak punya ikannya juga, tapi kalau tahu mah seenggaknya kita pengen sebenarnya akan lihat gitu kan, ikan bagus, namanya juga hobi kan, penasaran ya teman-teman. Pokoknya seperti itu ya. Hobi itu tergantung kita menyikapinya. Tinggal kita hobi itu di bawah happy lah. Jangan sampai hobi kita ini malah harusnya menghilangkan stres, malah menambah stres teman-teman. Nah, kita harus pelihara makhluk hidup seperti melihara orang yang kita sayangi teman-teman. Mereka akan sehat-sehat teman-teman. Kesehatan mereka ini menjadi berkah buat kita teman-teman. Tahu gak sih, kalau mereka sehat itu kita tuh senang beneran. Sehat terus doyan makan. Yang sedikit-sedikit kayak yang itu baru dapat, soalnya koki dari petani ya, dari temen saya ya.
nggak bayar itu. Saya ambil, saya minta, masih lumayan kurang sehat soalnya di jaring tuh teman-teman, waring kelamaan, kena panas, kena gesekan waring tuh, jadi dia belum sembuh sempurna teman-teman. Nah, kalau misalnya udah lama ya kayak ini nih teman-teman, nanti yang ini nih dulunya juga sama sakit, tapi kalau udah filternya udah jadi itu dijamin teman-teman ikan bakalan sehat terus. Yang penting ingat teman-teman, kualitas air dijaga dan makanan ikan jangan sampai tersisa teman-teman kalau kasih makannya, biar air itu tetap bagus teman-teman, baik buat ikan dan lingkungannya teman-teman. Seperti baratnya habitat dia di air, ya kita jaga habitatnya teman-teman. Jangan sampai seperti ibaratnya kayak burung-burung habitatnya di hutan, terus hutan kita tebang, hilang lah tuh burung-burung orang hutan teman-teman. Ya sama ya kayak kita merawat ikan, habitatnya di air, ya kita rawat airnya teman-teman. Jangan malah merusak airnya teman-teman, habitatnya teman-teman. Ya segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.